Masuk bak? Enggak kok. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Orang Kaya Baru. Film yang dirilis pada tahun 2019 lalu ini merupakan film yang memiliki begitu banyak pesan moral di dalamnya. Saya sarankan kalian untuk menyaksikan Orang Kaya Baru secara langsung terlebih dahulu untuk mendapatkan sensasi haru dan kelucuan dari film ini dengan jauh lebih baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Orang Kaya Baru. Di awal cerita, kita diperlihatkan oleh seorang wanita remaja bernama Tika. Ia merupakan seorang mahasiswi berprestasi dari jurusan teknik arsitek. Tika sendiri merupakan anak kedua dari 3 orang bersaudara. Ia memiliki seorang kakak bernama Duta dan adik bernama Dodi. Duta merupakan seorang mahasiswa yang memiliki cita-cita sebagai sutradara teater terkenal. Sementara Dodi merupakan seorang siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dodi selalu dibully oleh teman-temannya di sekolah. Sebab ia merupakan seorang anak dari keluarga yang tidak mampu, namun bersekolah di SD swasta yang umumnya diisi oleh anak-anak dari keluarga kaya. Untungnya, Dodi merupakan seorang anak yang kuat dan dapat mengatasi ejekan-ejekan yang dilontarkan oleh teman-temannya. Tika dan kedua saudaranya tinggal di sebuah rumah sederhana bersama kedua orang tua mereka. Suasana di keluarga mereka tampak begitu hangat. Mereka sering makan dan duduk bersama, saling bercerita tentang kehidupan, hingga bercanda dan tertawa bahagia. Di keesokan paginya, ketika Tika ingin mandi, ia mengintip adiknya Dodi yang sedang berendam di dalam bak kamar mandi mereka. Masuk bak? Enggak kok. Hal itu membuat Tika merasa kesal, karena air dalam bak mandi menjadi keruh akibat dari daki yang berasal dari tubuh Dodi. Suatu ketika pada saat makan malam, kita diperlihatkan dengan sosok seorang ayah yang sangat baik. Ayah selalu mengalah ketika makan. Ia lebih memilih untuk makan dengan lauk kepala ikan saja, agar anak-anaknya bisa makan bagian tubuh dari ikan tersebut. Beberapa hari kemudian, Duta mengajak adik-adiknya pergi ke sebuah acara. Tadi kagak ada yang mau turun ini. Ayo cepetan dong. Kenapa pakai helm, Dek? Tertib lalu lintas, Pak. Kenapa pakai helm, Dek? Malah saya retak. Sesampainya di lokasi pesta, Tika bertemu dengan seorang waiters tampan bernama Banyu. Dari raut wajahnya, Tika tampak tertarik kepada Banyu. Di sisi lain, Duta yang sedang berbicara dengan tamu undangan, kemudian didatangi oleh mempelai pengantin. Duta bercerita jika ia adalah adik kelas dari pria yang sedang mengadakan pesta tersebut. Duta juga mengaku bahwa mereka pernah mengikuti eskul pecinta alam bersama. Namun ternyata pengantin pria tersebut tidak mengenali dirinya. Ditambah lagi, di kampusnya dulu tidak pernah ada eskul pecinta alam. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya Duta tidak diundang ke pesta itu dan hanya berpura-pura menjadi tamu hanya untuk menumpang makan saja. Karena penyamarannya sudah diketahui, mereka pun langsung melarikan diri dari kejaran petugas keamanan di acara itu. Keesokan harinya, ayah dan ibu mereka membicarakan tentang Dodi yang akan masuk SMP. Ibu menyarankan agar Dodi masuk ke sekolah yang biasa saja. Tetapi, sang ayah tidak setuju dengan saran itu. Ia ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik dan bisa menjadi seseorang yang sukses di masa depan. Di kampus, Tika bertemu dengan kedua sahabatnya. Yang pertama adalah Linda, anak dari orang kaya yang berada di satu jurusan yang sama dengan Tika. Sementara yang satunya lagi bernama Monica, yang merupakan seorang anak dari keluarga yang cenderung biasa-biasa saja.
Suatu ketika, mereka membagi tugas untuk dapat memenangkan sebuah olimpiade fisika. Mereka melakukan itu agar bisa mendapatkan beasiswa kuliah. Pada saat hendak masuk ke dalam kelas, Tika bertemu dengan Risha dan Sasha. Mereka berdua merupakan anak orang kaya yang selalu iri dengan prestasi Tika. Di dalam kelas, mereka bahkan sampai tega mengerjai Tika dengan memasukkan ponsel dari salah satu mahasiswi di sana ke dalam tas milik Tika. Di sekolah, seorang teman sekelas Dodi yang bernama Toby memberikan hadiah sepasang sepatu kepadanya. Hal itu dilakukan oleh Toby sebagai bentuk permintaan maaf karena selalu membuli dirinya. Tentu, Dodi yang sangat senang mendapatkan sepatu yang masih bagus, langsung memakai sepatu itu dan membuang sepatu lamanya. Tidak lama kemudian, saat berada di dalam kelas, mereka didatangi oleh salah seorang guru yang sedang mencari sepatu muridnya yang hilang. Ternyata, sepatu yang diberikan kepada Dodi tadi merupakan sepatu curian dari salah satu murid di sekolah tersebut. Alhasil, karena ulah dari Toby, Dodi pun dituduh telah mencuri sepatu. Lalu dengan wajah sedihnya, Dodi kembali mengambil sepatunya yang sebelum ini ia buang ke tempat sampah. Pada malam harinya, Duta diundang ke sebuah bar oleh temannya dan diberitahu jika ada seseorang yang mau mendanai pertunjukan teaternya. Orang yang ingin mendanai pertunjukan tersebut adalah seorang anggota dewan bernama Pak Anto Suganda. Secara tak diduga, ternyata Pak Anto ini hanya mau memberikan dana kepada Duta hanya jika Duta memperbolehkan dirinya tampil dalam pertunjukan teater itu untuk melakukan kampanye. Tanpa pikir panjang, Duta yang tidak mau ada unsur-unsur politik di dalam teaternya menolak permintaan tersebut lalu pergi meninggalkan mereka. Di rumah, tidak seperti biasanya. Kali itu suasana di meja makan terasa sangat sepi tanpa adanya canda beserta tawa yang menghiasi makan malam mereka. Tika mulai berbicara tentang masalah keuangan di keluarga mereka. Menurutnya, jika saja mereka adalah keluarga kaya, mungkin hidup mereka akan terasa jauh lebih bahagia. Lantas sang ayah menjawab bahwa hal-hal yang didapatkan dengan mudah akan kurang menyenangkan. Sedangkan hal-hal yang didapatkan dengan cara berusaha dan bekerja keras akan lebih menyenangkan untuk dinikmati. Contohnya adalah Duta. Ketika masih masanya CD musik merajalela, Duta selalu menabung uang jajan sekolahnya agar bisa membeli sebuah kaset dari lagu-lagu yang ingin ia dengarkan. Namun sekarang, sang ayah mengatakan bahwa Duta hanya perlu mendownload lagu-lagu yang ia inginkan tanpa perlu bersusah payah seperti dulu. Menurut sang ayah, hal ini membuat kita kurang menghargai yang namanya proses dan itu tidaklah menyenangkan. Seusai makan malam, Tika menghampiri ayahnya yang sedang tertidur di teras rumah. Ketika ia hendak memijat kaki sang ayah, ia terkejut merasakan kaki ayahnya yang begitu dingin. Lantas, Tika pun langsung mengecek pernafasan ayahnya untuk memastikan bahwa sang ayah masih baik-baik saja. Namun sayangnya, hal itu justru membuat dirinya begitu terkejut. Dikarenakan ternyata sang ayah telah meninggal dunia. Keesokan harinya, ayah mereka pun dimakamkan. Di perjalanan pulang, Tika kembali bertemu dengan Banyu dan mengucapkan terima kasih kepadanya yang membantu proses pemakaman ayah mereka. Di sini Banyu bercerita bahwa ia merupakan seorang freelance yang bekerja di berbagai tempat. Ia bekerja keras agar dapat membayar uang kuliahnya. Malam harinya, Tika dan keluarganya berkumpul untuk membahas kehidupan mereka selanjutnya setelah ditinggalkan oleh sang ayah. Karena penghasilannya tidak mencukupi, sang ibu mengatakan bahwa ia berniat untuk menjual rumah demi bisa membiayai kuliah dan sekolah anak-anaknya. Suatu hari, mereka didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara sang ayah yang bernama Pak Ilham. Setelah dipersilahkan masuk, Pak Ilham menunjukkan sebuah video dokumentasi peninggalan dari ayah mereka. Dalam video tersebut, sang ayah mengungkapkan bahwa selama ini ia hanya berpura-pura bekerja di bengkel. Tak disangka, ternyata ia sebenarnya merupakan seorang anak dari orang tua kaya raya yang memiliki begitu banyak warisan. Sang ayah mengatakan, uang yang selama ini ia simpan di bank, mulai sekarang akan diberikan kepada mereka. Dan jikapun uang tersebut habis, maka mereka akan ditransfer sejumlah uang lagi. Keesokan harinya, dengan ditemani oleh Pak Ilham, Tika dan keluarganya datang ke sebuah bank untuk mengambil uang tersebut.
Manajer bank itu menjelaskan, sesuai surat wasiat dari ayah mereka, bahwa uang yang bisa diambil untuk pertama kalinya adalah sebesar 500 juta rupiah. Setelah menerima uang itu, sang ibu yang masih tidak percaya, kemudian langsung histeris dan membuat semua orang panik. Ia merasa kesal karena selama 21 tahun ini dirinya tidak mengetahui rahasia sang ayah dan harus menjalani hidup dalam keadaan susah. Iya, nggak apa-apa. Setelahnya, Tika dan keluarga menikmati es doger dagangan Pak Tarno. Duta yang melihat sebuah restoran mewah di depan mereka, mengajak ibu dan adik-adiknya untuk makan di sana. Namun sesampainya di restoran, mereka diberitahu bahwa untuk bisa memesan satu meja di ruangan VIP, minimal memerlukan 5 orang. Coba bercanda semua dari tadi ya. Bapaknya? Gerobak es masih ada di luar. Oh, bapak tenang aja. Lalu, tanpa pikir panjang, mereka langsung memesan semua menu makanan yang tersedia di restoran tersebut. Ketika mereka sedang makan, Duta menyarankan untuk cepat-cepat menghabiskan seluruh uang yang ada. Sebab, sesuai wasiat sang ayah, mereka akan ditransferkan uang lagi ketika uang yang transferan pertama telah habis. Mereka semua kemudian pergi ke mall untuk membeli semua barang-barang yang mereka butuhkan. Mulai dari baju, sepatu, sepeda motor, hingga pakaian dalam. Hal ini membuat sang ibu merasa begitu senang. Sebab setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya ia bisa membeli bra yang baru dan membuang bra lamanya yang sering ditarik-tarik oleh ayah Tika dulu. Di sekolah, Dodi yang sudah membeli sepatu baru, memamerkan sepatu tersebut kepada Tobi sehingga membuatnya merasa begitu iri. Sepulang kuliah, Tika dijemput oleh Banyu menggunakan sepeda motor. Sialnya di tengah perjalanan, tiba-tiba motor milik Banyu mogok dan harus didorong sampai ke bengkel. Di bengkel, Tika yang melihat sebuah motor trail keren yang sedang dijual, menawarkannya kepada Banyu. Awalnya, Banyu mengira bahwa tawaran Tika itu hanya sebuah candaan. Namun ternyata, Tika benar-benar membeli motor tersebut dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Tika mengatakan bahwa ia benar-benar membeli motor itu untuk Banyu. Akan tetapi, dengan wajah kesal, Banyu tidak dapat menerima motor tersebut begitu saja. Ditambah lagi, ia sangat menyukai motornya sendiri yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya. Di dalam rumah, ibu menyampaikan bahwa sisa uang mereka telah habis karena ia telah membeli beberapa perhiasan mewah. Main pakai perhiasan sebanyak ini dalam rumah. Kalau di luar nanti itu bahaya. Mengetahui bahwa uang mereka telah habis, Tika dan keluarganya pun berniat untuk meminta transferan uang yang diwariskan sang ayah lagi. Di keesokan harinya, Pak Ilham datang kembali ke rumah dan memutar sebuah video. Di dalam video tersebut, ayah menyampaikan bahwa mereka akan mendapatkan transferan uang lagi yang kali ini sebesar 15 miliar rupiah. Setelah menerima uang tersebut, Duta kemudian bertanya kepada Pak Ilham, apa yang terjadi jika uang tersebut tidak dihabiskan. Sesuai surat wasiat, jika uang itu tidak dihabiskan dalam jangka waktu 10 tahun, maka sisa uang tersebut akan disumbangkan. Di tengah perjalanan, kebetulan mereka melihat rumah mewah seharga 8 miliar dan langsung membelinya begitu saja. Lalu untuk mengisi-isi rumah, mereka pergi ke toko furnitur. Sesampainya di toko, Tika dan adik-adiknya langsung mencoba semua barang yang berada di sana. Tentu saja, hal ini langsung membuat mereka mendapatkan teguran dari karyawan. Ditambah lagi, karyawan itu menilai bahwa sang ibu tidak akan sanggup membeli barang-barang itu. Lantas, sang ibu pun dengan tegasnya mengatakan kepada karyawan toko itu bahwa ia akan membeli semua barang yang disentuh dan difoto oleh anak-anaknya. Saya bayar. Sempat kepegang sama anak saya? Aku lagi di kayak ini lagi di toko kerabat. Tak hanya itu, ia bahkan sampai meminta security toko itu untuk bekerja di rumahnya dengan gaji 2 kali lipat. Pada malam harinya, Tika mendatangi Banyu di tempat kerjanya untuk meminta maaf atas persoalan sepeda motor kemarin. Banyu yang masih merasa marah tidak ingin berbicara dengannya. Hingga akhirnya Tika pun meminta bantuan seorang barista untuk mengungkapkan permintaan maafnya kepada Banyu. Alhasil, Banyu pun mau memaafkan Tika. Di tempat lain, Duta mengatakan kepada kedua temannya bahwa ia sudah mendp gedung teater tersebut.
Tentu saja kedua temannya merasa bingung dan bertanya-tanya bagaimana duta bisa membeli teater yang harganya sangat mahal itu. Beberapa hari kemudian, mereka kembali mendapatkan uang 15 miliar rupiah lagi dari warisan sang ayah. Mereka langsung membeli 3 unit mobil Mini Cooper sekaligus. Tetapi bodohnya, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menyetir mobil. Mulai dari sini, kehidupan mereka akan berubah 180 derajat. Kini, Dodi tidak bisa lagi dibully oleh teman sekolahnya. Tika mulai didekati Risha dan Sasha yang dulu membuli serta merendahkan dirinya, dan juga Duta yang telah menjadi seorang sutradara dari sebuah pertunjukan teater. Suatu hari, ketika sedang berada di tengah kemacetan, mobil sang ibu didatangi oleh seorang musisi jalanan. Karena sang ibu suka dengan permainan musik tersebut, ia memberikan uang saweran sebesar 50.000 kepada mereka. Tak disangka, aksinya itu direkam oleh seseorang yang membuat sang ibu terkenal hingga masuk di berita televisi. Hal ini pun membuat sang ibu merasa sangat senang. Di suatu malam, Tika mengajak Banyu ke acara pesta temannya, yakni Risha dan Sasha yang dulu pernah membulinya. Banyu tampak tidak nyaman berada di tempat itu, sedangkan Tika justru merasa sangat senang berada di tempat tersebut karena bisa bersama dengan Risha dan Sasha yang kini mulai akrab dengannya. Melihat Tika yang semakin akrab dengan mereka, membuat kedua sahabat baiknya yaitu Monica dan Linda mencoba untuk mengingatkan dirinya bahwa mereka bukanlah teman yang baik. Akan tetapi, Tika tidak menghiraukan perkataan sahabatnya dan berkata bahwa ia bisa jaga diri dengan baik. Hari demi hari, uang yang mereka dapatkan justru malah membuat keluarga Tika mulai saling melupakan satu sama lain. Bahkan mereka tidak sadar telah meninggalkan Dodi yang tengah makan seorang diri di meja makan. Hal ini sangat jauh berbeda dibandingkan pada saat mereka masih hidup susah dulu. Yang walaupun tidak memiliki banyak uang, tapi bisa menghabiskan waktu makan dengan tertawa dan mengobrol bersama. Hingga sampai pada saat uang mereka telah habis, Pak Ilham kembali menunjukkan video dari sang ayah. Dalam video tersebut, sang ayah mengatakan bahwa seluruh uang warisannya telah habis. Tentu saja hal ini membuat mereka semua begitu terkejut. Pak Ilham menjelaskan bahwa uang warisan ayah mereka berjumlah sekitar 30 miliar rupiah dan uangnya sudah ditransfer semua ke keluarga Tika. Ini berarti mereka tidak akan mendapatkan uang transferan lagi. Tika dan keluarganya yang mendengarkan hal itu pun menjadi panik, terutama Duta yang masih membutuhkan dana sebesar 7 miliar untuk pertunjukan teaternya yang akan digelar dalam waktu 3 hari lagi. Di sisi lain, sang ibu juga merasa panik karena ia sudah terlanjur berjanji untuk memberikan sumbangan kepada para warga. Sementara itu, Tika juga mulai khawatir karena uang di tabungannya sudah mulai menipis. Pagi harinya, Tika mendapatkan kabar bahwa sahabatnya yang bernama Monica sudah tidak berkuliah lagi dikarenakan tidak memiliki biaya. Di gedung teater, terlihat para kru dan talent Duta yang tidak ingin melanjutkan latihan. Alasannya, dikarenakan mereka meminta Duta untuk membayar uang muka dari gaji mereka terlebih dahulu jika ia memang ingin mereka kembali latihan dan juga perform di pentas pertunjukan. Di rumah, terlihat Dodi yang lagi-lagi kembali makan malam seorang diri. Karena merasa kesepian, akhirnya ia memanggil asisten rumah tangganya untuk ikut makan bersama dirinya. Di lain tempat, pada saat sedang berpesta, Risha dan Sasha memaksa Tika untuk menelan sebuah obat-obatan terlarang. Untung saja, Tika yang mengetahui hal ini hanya berpura-pura menelan pil tersebut lalu membuangnya di toilet. Di tengah perjalanan pulang, Tika menelpon Monica untuk memintanya kembali berkuliah lagi. Ia juga berjanji untuk kembali ikut dan memenangkan Olimpiade Fisika tersebut agar mereka bisa mendapatkan beasiswa dan Monica bisa kembali berkuliah lagi. Ia juga meminta Banyu, Risha, dan Sasha untuk datang. Namun ketika Olimpiade akan dimulai, tiba-tiba saja para polisi datang dan mengatakan bahwa terdapat pengedar narkoba di tempat tersebut. Polisi kemudian menangkap Risha dan Sasha selaku pengedar narkoba, lalu meminta seluruh orang di tempat itu untuk melakukan tes urin. Pada saat Tika sedang menunggu antrian di toilet, sialnya ia malah terkena siram air urin orang lain yang tumpah mengenai dirinya. Karena insiden tadi, kedua sahabatnya yakni Monica dan Linda merasa begitu kecewa dengan Tika. Sebab karena insiden tadi, Olimpiadenya menjadi batal. Lantas, Tika pun langsung meminta maaf dan menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukan.
Alhasil, Monica dan Linda pun mau memaafkan Tika. Di gedung teater, tampak pementasan yang akan segera dimulai. Tak disangka, karena memang sudah tidak memiliki uang lagi, pada akhirnya duta setuju untuk menerima dana dari Pak Anto yang sempat ia tolak dulu. Sayangnya, kehadiran Pak Anto yang merupakan dewan rakyat yang korup membuat suasana di gedung teater menjadi ricuh karena para penonton sangat tidak menyukai dirinya. Di rumah, sang ibu yang sudah mempersiapkan semua sembako tampak tidak dapat mengontrol ramainya warga yang datang. Kemudian pada saat pintu gerbang dibuka, seluruh warga masuk dengan sangat tidak teratur hingga menimbulkan kericuhan. Kejadian itu memakan satu korban anak kecil yang mendapatkan luka di kepalanya. Ibu Tika pun dengan cepat menolong anak itu lalu membawanya ke rumah sakit. Bagaikan sudah jatuh tertimpa eskalator, saat malam tiba, Pak Ilham mendatangi rumah mereka dan memperkenalkan adik kandung dari sang ayah yang tidak mereka ketahui. Ketika mereka semua berkumpul di meja makan, Ibu Tika menyampaikan hal yang dikatakan oleh Pak Ilham tadi, bahwa mereka harus segera meninggalkan rumah itu dikarenakan adik kandung sang ayah mengklaim seluruh warisan tersebut. Ternyata sang adik telah diberi surat kuasa pertama oleh ayah mereka yang status suratnya lebih tinggi. Tentu saja semua kejadian yang menimpa mereka hingga kini membuat mereka semua merasa begitu sedih. Dodi yang melihat ibunya bersedih lalu mengungkapkan kekesalannya. Selama ini, Dodi berpikir hanya ditinggalkan sosok ayahnya saja. Tetapi ternyata uang yang keluarga mereka dapatkan justru malah membuat Dodi ditinggalkan oleh semua keluarganya. Setelah mendengar hal itu, mereka semua menjadi tersadar dan langsung meminta maaf kepada Dodi. Ternyata uang membuat mereka melupakan jati diri mereka dan juga keluarga. Setelah semua hal yang terjadi, akhirnya Tika dan keluarganya kembali ke rumah lama mereka dan menjadi keluarga yang saling menyayangi lagi. Pada saat itu pula, Pak Ilham datang ke rumah mereka dan kembali menunjukkan video terakhir dari sang ayah. Di dalam video tersebut, sang ayah menyampaikan bahwa sebenarnya harta yang ia miliki masih sangat banyak. Sang ayah hanya berpura-pura menulis jumlah 30 miliar pada warisannya, meminta sahabatnya untuk menyamar menjadi adik kandungnya dan merebut semua harta mereka. Hal itu ia lakukan agar keluarganya tidak berubah menjadi orang yang tidak punya hati hanya karena uang. Sang ayah ingin mereka agar kembali sadar untuk terus menyayangi serta memperdulikan satu sama lain dan tidak sampai melupakan kewajiban mereka sebagai sebuah keluarga. Lalu film pun berakhir. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.